Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa TM 10 Akuntansi dan TM 10 Manajemen, dimanapun saudara berada. Bertemu kembali dengan saya, Asdoat, pengampu mata kuliah Statistika Bisnis. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba membahas regresi sederhana. Tentunya menggunakan manual terlebih dahulu, nanti ada pembuktian dengan menggunakan program statistik atau SPSS yang lebih populer. Baik, saudara bisa lihat slide di regresi sederhana. Nah, seperti ini sudah bisa tampil ya. Oke, baik. Ini bisa Anda pelajari bahwa ilmu regresi itu masih populer dan masih relevan pada saat ini, digunakan di berbagai disiplin keilmuan, sipil, perbankan, ekonomi, akuntansi, riset, maupun untuk peramalan. Jadi masih sangat relevan ilmu regresi. Ini pada intinya ilmu regresi adalah ilmu yang menunjukkan adanya ketergantungan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk kasus regresi dan hari ini berkenaan dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nanti akan meningkat lagi di pertemuan berikutnya. Kita lewati aja ini, kita langsung langkah-langkah sebelum uji regresi. Model harus Anda bangun dulu, tapi untuk kasus-kasus riset itu data harus terbebas dari normalitas dan penyimpangan asumsi klasik. Ini akan dibahas di pertemuan lain. Apabila tidak normal harus dinormalkan. Jangan khawatir, nanti kita bahas setelah TS. Baik, rumus persamaannya adalah ini. Rumus dasarnya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah subjek variable dependent atau yang diprediksi, atau yang akan diramalkan. A itu intercept atau harga konstanta yang akan kita cari. B itu koefisien atau angka arahnya, seperti apa. Misalkan contoh sederhana, nanti kalau ketemu klip korannya kita tunjukkan bahwa bunga kredit menurun berdampak pada jumlah kepemilikan mobil atau kendaraan bermotor. Ini ada risetnya juga. Nah, kalau kasus ini berarti yang Anda punya data adalah Y sama X. Oh ya maaf, X itu adalah variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Kalau nanti kasus kita, yang kita bisa pakai adalah gaji, jumlah anak, dan pengeluaran. Nanti kita coba hitung regresinya. Tapi kita masuk ke kasus yang sudah saya siapkan terlebih dahulu. Baik, ini rumus formulanya atau rumus persamaannya. Terus kita mencari A atau slope atau harga konstanta atau intercept, dan kita mencari B. Langkahnya seperti apa? Nah, seperti ini. A yaitu diperoleh dari sigma Y, I-nya ini boleh nggak ada, nggak apa-apa, dikali sigma X kuadrat, dikurangi sigma X, dikali sigma XY. Berikutnya dibagi dengan N. N itu jumlah data, kali sigma X kuadrat. Jangan salah, ini jangan sampai kejebak nanti ya. Dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan. Ini berbeda. Antara sigma X kuadrat dengan sigma X yang dikuadratkan berbeda. Terus B sama dengan N. N itu jumlah data, dikali sigma XY, dikurangi sigma X kali sigma Y, dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Jadi jangan sampai keliru ya, ini ada jebakannya biasanya di sini. Waktu saya kuliah
sering menjebak ini. Meskipun Anda nanti sudah pakai program, tapi harus paham secara manualnya terlebih dahulu. Atau dengan cara lain seperti ini, kita lewati. Dan tidak cuma regresi, di statistik itu ada standar error, ada kehitung, tabel, terus penyimpangan asumsi klasik. Tapi hari ini, pertemuan kali ini membahas tentang mencari A atau intercept dan mencari koefisien atau B. Baik, ini nanti seperti ini juga, tapi manualnya nggak usah sampai sini. Ini ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Misalkan perusahaan makanan kecil halal dan enak ingin mengetahui pengaruh antara biaya promosi yang digunakan terhadap hasil penjualan. Ini kan biasanya kalau promosi meningkat, biasanya hasil meningkat. Supaya kita buktikan ada pengaruhnya enggak, seperti itu ya. Data yang digunakan adalah 8 bulan pada tahun 2011. Oke, misalkan seperti ini. Januari katakan 16 triliun atau 16 ini hanya simulasi saya aja. 16 hasil penjualan mendapatkan 54. Februari 20 hasil penjualan mendapat 76 dan seterusnya sampai 15 promosi akan mendapatkan 54 penjualan. Data 8 data itu 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini N-nya ini 8 ini. Baik, setelah mendapatkan nilai ini, promosi kita jadikan X dan penjualan jadikan Y. Akan seperti ini. Maaf. Ini. X dan Y tadi seperti ini tadi. Nah, ini X dan Y. Jadi ini dihitung di sini. Nah, ada tabel penolongnya. Berikutnya setelah datanya kan ini dulu. X dan Y. X kali Y, taruh sini. X kuadrat, 16 kuadrat, ini. Y kuadrat, ini, dan seterusnya. Nah, misalkan 1020 dapat dari mana ini? 17 kali 60. 225 dapat dari mana ini? Dari 15 yang dikuadratkan ini. Terus angka, 3.600 ini dapat dari mana? Yaitu 60 yang dikuadratkan. Setelah mendapatkan ini, tabel penolong kita perlu ini, sigma X 163, sigma Y 575, sigma XY. Sigma XY 12.000. Kita hitung lagi ya, sigma X sama dengan 163, sigma Y sama dengan 575, sigma XY 12.168, sigma X kuadrat 3.471 dan sigma Y kuadrat 42.813. Angka inilah yang akan kita hitung menjadi seperti ini. Nah, sigma Y tadi berapa? Sigma Y adalah 575. Taruh. Sigma X kuadrat, ini jangan salah ya, kita biar Anda tidak salah ini. Sigma X kuadrat itu ini, nanti ada sigma X yang dikuadratkan, ini yang dikuadratkan. Karena hasilnya berbeda nanti. Ini saya tunjukkan jebakannya langsung ya. Sigma dikurangi sigma X 163 kali sigma XY 12.168. Dan seterusnya. Akhirnya kita mendapatkan A-nya adalah 10,38 dan B-nya adalah 3,02. Kalau menggunakan program SPSS juga langsung bisa dapatkan seperti ini. Tapi ini jangan sampai sini dulu. Saya kira itu dulu. Nanti ada sesi latihan. Oh ya, untuk kasus Anda, untuk latihan itu dari data Anda. Ini saya coba kemarin dari Mbak Nur Cahyani mengirim ke saya juga. Datanya kan ini, maaf ini nama keluarganya saya tutup dulu. Kan ini.
Yang Anda cari adalah nanti adalah data yang ada gaji, ada pengeluaran, dan ada jumlah anak. Nah, seperti ini yang dipakai nanti ini. Kita siapkan untuk untuk latihan kita hari ini. Nah, ini. Jadi ini yang dipakai yang data lengkap saja. Gaji, pengeluaran, jumlah anak 2. Nah, seperti ini kita taruh di sini. Ternyata data Mbak Nur ini adalah ini. Data pertama, data ketiga, kedua, tiga, 4 tidak lengkap. Dalam arti yang nggak ada gaji, nggak ada pengeluaran, nggak kita pakai. Data keempat, data ke-8, ke-15, coba ke-15 benar 3 juta enggak? Ke-15. Nah, ini ya. Dan seterusnya sampai data ke-47. Ini. Ya, ini yang saudara akan hitung nanti. Jadi untuk apa ini? Untuk latihan nanti sengaja memang separuh dari data rekaan saya. Jadi kalau ada teman-teman yang datanya kurang, Anda tambah sendiri. Yang penting nanti datanya tersimpan karena nanti kita buktikan dengan program SPSS. Seperti ini, misalkan teman-teman datanya cuma 5 ternyata, ya udah tambah 5 aja. Asal aja. Yang penting masuk akal. Seperti saya ini, data ke-11 adalah 15 juta gajinya, pengeluarannya 13 juta, anaknya 6. Data ke-12, ini tambahan saya. Jadi kalau nanti ada mahasiswa yang atau teman-teman yang datanya kurang, ya silakan tambah sendiri sampai kita mendapatkan 10 data. Ini kan 10 data ini. Ini 10 data ini yang kita pakai. Ini kita pakai yang masuk ke SPSS ini. Karena datanya terlalu besar, diperkenakan menggunakan log. Ya, cara nge-log gimana? Cara nge-log kalau pakai apa namanya? Pakai Excel mudah saja. Formula, insert function, terus nanti di sini cari ini ada karena udah sering tak gunakan dia di atas. Cari math and trick di sini. Di or select ini cari math and trick, cari log. Boleh log 10, boleh log saja, monggo terserah. Log n juga boleh, log ini aja juga boleh. Kita pakai yang log aja ya. Nah ini tanya, mana yang akan di log? Kita klik yang akan di log. Terus taruh sini aja di OK. Nah ini lognya, tinggal tarik aja seperti ini. Tariknya itu kalau teman-teman biasanya gini ya, kebablasan. Nah, tapi kalau pakai ini di pojok keluar plus ini, langsung diklik. Nah ini sih agar tidak terlalu banyak desimalnya, kita jadikan ada 2 desimal aja. Nanti biar tidak terlalu panjang, 2 desimal boleh, 1 desimal boleh komanya. 1 ya, kita sepakati 1 aja ya. Kita sepakati 1 aja, di home, format. Kita ulang lagi untuk menghilangkan komanya ini, membuat 2 desimal atau 1 desimal. Ini cari home, cari format cell. Nah, ini kita numbering, ini desimalnya tadi kita sepakati 1 atau 2? Oke, 2 aja ya, 2 kita sepakati 2. Nah, datanya ini. Yang akan kita hitung adalah log gaji terhadap log pengeluaran atau gaji terhadap pengeluaran. Nah, ini diganti nanti diganti X, yang ini diganti Y seperti itu. Terus masuk pada perhitungan tabel tadi. Oke, biar kita jumlah anak kita abaikan dulu karena nanti untuk pertemuan berikutnya yang tambah jumlah anak. Berarti di sini X kali Y, terus apa lagi tadi? X kuadrat. Ini 2-nya harusnya ke atas ya, saya nggak paham itu. Y kuadrat. Berarti sama dengan X kali Y. Ya. Terus sama dengan ini kuadrat, kalau kuadrat itu payung itu sip angka 6 kuadrat. Terus ini Y payung, Y kuadrat berarti 5,60 kuadrat. Nah ini payung 2. Payung itu dapat dari sip dan angka 6. Nanti
Nanti yang versi kalkulator coba kita tunjukkan, kalau saya kira nggak kesulitan lah yang kalkulator. Nah, ini desimalnya biar tidak terlalu banyak, kita sepakati berapa tadi? 2 desimal. Gimana caranya? Yaitu formula insert function. Home, formula, format cell, terus ini kasih 2 desimal. Seperti ini. Jumlahnya berapa? Ini kita dapat hanya ini. Kenapa kok desimalnya harus ada? Karena biar nanti pas ketemu di Excel, di SPSS juga akan sama. Atau paling enggak mendekati. Saya kira itu dulu, nanti yang ini masuk ke program nanti nih. Yang masuk ke perhitungan ini. Sigma X sigma Y. Ini sigma X. Terus ini sigma Y. Terus ini sigma XY. Ini sigma X kuadrat ya, duanya harusnya di atas, mohon maaf. Harusnya di atas yang kuadrat itu. Terus ini sigma Y kuadrat. Kalau angka saudara ini salah, berarti masuk ke rumus nanti salah. Jadi ini kita mendapatkan angka ini yang akan kita hitung nanti. Jadi sigma X-nya adalah 67,23, sigma Y-nya adalah 66,24, dan seterusnya. Oke, saya kira itu dulu. Nanti ini yang akan kita hitung pakai pakai manual atau pakai rumus. Saya kira itu dulu. Nanti sesi perhitungan itu coba kita bikin, kalau kesulitan nanti saya bikin video lagi yang perhitungan menggunakan rumus itu. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.